Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman RSIA Al-Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan dari kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk seorang hamba, karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita saling berwasiat karena agama kita adalah nasihat, adinun nasihat. Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi husn." Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya akan memaparkan dari kitab Nasaihul Ibad 8 perkara yang harus ditinggalkan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Man taraka udulal kalami munihal hikmah." Siapa yang meninggalkan perkataan yang sia-sia, maka dia akan diberi hikmah. Wa man taraka fudulan nadiri muniha khusu'a qalbi. Siapa yang meninggalkan pandangan yang berlebihan, maka dia akan diberi kehusuan hati. Wa man taraka fudulat ta'ami muniha ladatal ibadah. Siapa yang meninggalkan makan berlebihan, maka dia akan dianugerahi nikmat beribadah. Wa man taraka fudulat dohiki munihal haibah. Siapa yang meninggalkan tertawa yang berlebihan, maka dia akan diberi kewibawaan. Wa man tarakal mijaha munihal bahaa. Siapa yang meninggalkan senda gurau, maka dia akan diberi kehormatan. Wa man taraka hubbad dunya muniha hubbal akhirah. Siapa yang meninggalkan kecintaan terhadap dunia, maka dia akan diberi kecintaan terhadap akhirat. Wa man tarakal istighala bi uyubi ghairihi munihal islah. Munihal islaha bi'uyubi nafsi. Siapa yang meninggalkan kesibukan mengintip aib orang lain, maka dia akan diberi kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Wa man tarakat tajasusa fi kaifihillahi ta'ala munihal bara'ata minan nifaq. Siapa yang meninggalkan obsesi untuk meneliti tentang bagaimana wujud Allah, maka dia akan bebas dari kemunafikan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini juga ada hadis-hadis yang terkait poin-poin tersebut di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manisnya iman tidak akan masuk ke dalam hati seseorang hingga dia mau meninggalkan sebagian perkataan meskipun benar, karena takut berdusta, dan mau meninggalkan sebagian bantahan meskipun dia dalam posisi menang." Hadis riwayat Ad-Dailami. Rasulullah SAW juga bersabda, "Siapa yang bersabar pada saat sulit mendapat makanan, maka Allah akan menempatkannya di dalam surga Firdaus pada tempat manapun yang dia inginkan." Rasulullah SAW juga bersabda, "Siapapun orang yang tergoda oleh keinginan syahwat, lalu dia menolaknya,
dan sanggup menguasai dirinya, maka dosanya akan diampuni. Rasulullah SAW juga bersabda, seorang yang mengucapkan suatu kalimat dengan maksud agar ditertawakan orang, maka sungguh dia telah jatuh ke dalam jurang yang kedalamannya sejauh jarak antara langit dan bumi. Sesungguhnya lisan yang tergelincir berdampak lebih parah daripada kaki yang tergelincir. Rasulullah SAW juga bersabda, diam itu adalah tuannya akhlak mulia, dan siapa yang bercanda maka dia akan diremehkan. Rasulullah SAW juga bersabda, 6 perkara yang dapat menghilangkan pahala amal adalah sibuk mengurusi aib sendiri, aib orang lain, kerasnya hati, cinta terhadap dunia, sedikit rasa malu, angan-angan kosong, dan kezaliman yang tak berkesudahan. Alhamdulillah, itulah perkara 8 yang harus ditinggalkan oleh seorang muslim. Teman-teman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pembahasan yang barusan dipaparkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sendiri, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.